Pertama, pengertian pemasaran perpustakaan melalui sales promotion. Kegiatan promosi perpustakaan merupakan suatu hal yang perlu untuk dilakukan, mengingat masih rendahnya apresiasi nyata dari masyarakat terhadap perpustakaan. Kegiatan promosi perpustakaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengertian promosi menurut Mustafa 2010, promosi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan produk, layanan, atau ide ke distributor. Promosi dapat disebut juga dengan usaha yang dilakukan oleh penjual untuk mengenalkan, membujuk, atau memakai produk dari mereka. Sedangkan menurut Gito Sudarmano 2008, promosi adalah cara mempengaruhi konsumen agar mereka kenal dengan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dan mereka tertarik untuk menggunakannya. Riza Suryadi dan Suprapto 2013. Dari pendapat ahli tentang pengertian promosi, maka penulis dapat menarik kesimpulan, promosi adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan usaha untuk menarik perhatian dari konsumen pada produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga tertarik untuk memiliki atau menggunakan produk atau jasa dari perusahaan atau badan usaha tersebut. Dan dapat dipahami bahwa promosi perpustakaan adalah aktivitas memperkenalkan perpustakaan kepada publik, baik dari koleksi yang dimiliki hingga pada kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Kedua, unsur-unsur pemasaran perpustakaan melalui sales promotion. Mempromosikan perpustakaan haruslah diketahui bahwa promosi perpustakaan terdiri dari berbagai unsur maupun komponen yang harus diperhatikan. Menurut 147 Randar Dianti Ashiwood dalam Mustafa 1996/22, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan promosi, yaitu sebagai berikut. A. Motivasi promosi. Dalam hal ini perlu dikaji apakah sebenarnya yang diinginkan oleh pemakai perpustakaan, seperti bentuk-bentuk promosi yang diinginkannya dalam memperoleh informasi. B. Minat pemakai. Pengetahuan tentang minat pengguna akan membantu perpustakaan memberi informasi yang tepat kepada pengguna. C. Latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan pemakai akan sangat membantu jika harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan promosi, yaitu diketahui secara umum. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur promosi lebih menekankan pada kepuasan pengguna, di mana promosi harus memperhatikan latar belakang, minat, dan kebutuhan pengguna dalam pelaksanaannya untuk menghasilkan kepuasan para pengguna. Dengan demikian, tugas promosi adalah untuk menarik perhatian sehingga masyarakat berminat terhadap apa yang dipromosikan. Ketiga, strategi pemasaran perpustakaan melalui sales promotion. Kegiatan atau metode promosi perpustakaan menurut Rizal dalam tugas akhir Bekti Mustika 2014 terbagi atas 4 bagian, yaitu sarana, program, dan event khusus, media dan pesan yang disampaikan. Menurut Sutarno 2006/102, publikasi dan promosi perpustakaan adalah melakukan kegiatan agar perpustakaan lebih dikenal oleh publik. Cara yang dapat dilakukan antara lain: A. Mengundang berbagai tokoh masyarakat, figur publik seperti pejabat, penulis atau pengarang. B. Mengadakan kegiatan yang dapat diikuti oleh anggota masyarakat, seperti lomba menulis artikel, abstrak, membuat resensi buku, melukis, mengarang tentang subjek-subjek tertentu yang sedang hangat di masyarakat. C. Melakukan bedah buku, pertemuan, dan seminar. D. Mengadakan iklan layanan sosial perpustakaan baik melalui media cetak maupun media elektronik seperti radio dan televisi. Keempat, tujuan pemasaran perpustakaan melalui sales promotion. Adapun tujuan promosi perpustakaan adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang adanya pelayanan perpustakaan, mendorong minat masyarakat untuk menggunakan perpustakaan, mengembangkan pengertian masyarakat agar mendukung kegiatan perpustakaan, dan peranannya dalam masyarakat. Darmono 2007/209. Tujuan utama promosi perpustakaan adalah untuk menyadarkan masyarakat pengguna tentang pentingnya perpustakaan bagi kehidupan. Mempromosikan perpustakaan juga tidak berbeda
Dengan mempromosikan sebuah produk komersil, dalam istilah marketing kita mengenal istilah edukasi pasar, maka untuk perpustakaan pun ada yang disebut dengan user education atau pendidikan pengguna, dan cara inilah yang paling efektif dalam melakukan promosi perpustakaan Suherman 2009:186. Kelima, contoh kegiatan pemasaran perpustakaan melalui sales promotion untuk mengenalkan dan menginformasikan berbagai koleksi, layanan, dan fasilitas perpustakaan maka kepada khalayak yang menjadi sasarannya, Archipelago harus melakukan promosi. Kegiatan promosi Archipelago ini dilakukan melalui website, Facebook, Twitter, dan Instagram. Hingga saat ini, promosi masih aktif dilakukan melalui 4 media tersebut. Tak hanya melalui media online, promosi juga dilakukan pihak perpustakaan secara langsung dengan terhadap khalayak yang menjadi sasaran pemustakanya. Beberapa media telah digunakan untuk berpromosi. Terlihat bahwa Instagram merupakan media promosi Archipelago yang terlihat lebih banyak mendapatkan respon positif dari penggunanya. B. Kegiatan pemasaran perpustakaan melalui direct marketing. 1. Pengertian direct marketing. Carter dan Armstrong 2014. Hyom 429 menjelaskan bahwa pemasaran langsung adalah interaksi langsung dengan konsumen individu yang ditargetkan secara cermat dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan segera dan membangun hubungan pelanggan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemasaran langsung dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang mengedepankan interaksi langsung dan spesifik dengan konsumen, sehingga dapat mendapatkan respons langsung serta memperkuat hubungan yang baik dengan pelanggan. Kedua, bentuk-bentuk direct marketing di perpustakaan. Direct marketing atau pemasaran langsung di perpustakaan merujuk pada berbagai cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada pengguna tanpa perantara. Tujuan utamanya adalah membangun komunikasi yang personal dan meningkatkan partisipasi serta pemanfaatan layanan perpustakaan. Dalam praktiknya, perpustakaan dapat menggunakan berbagai saluran untuk melakukan pemasaran langsung, mulai dari yang bersifat tradisional hingga yang memanfaatkan teknologi digital. Berikut ini adalah bentuk-bentuk direct marketing yang umum digunakan di perpustakaan. Email marketing, SMS short message service dan WhatsApp broadcast, telepon langsung, newsletter cetak atau digital, surat pos tradisional, media sosial direct message inbox, pemberitahuan otomatis dari sistem perpustakaan OPC atau SLIMS. Ketiga, manfaat direct marketing. Pemasaran langsung menawarkan berbagai manfaat bagi pelanggan. Berbelanja dari rumah menjadi pengalaman yang menyenangkan, mudah, dan tanpa kerepotan. Dengan memanfaatkan pemasaran langsung, pelanggan dapat menghemat waktu dan sekaligus mengenali beragam pilihan barang yang tersedia. Dengan berkembangnya teknologi, para penjual kini dapat memanfaatkan kemajuan tersebut untuk memilih kelompok kecil atau bahkan individu konsumen secara langsung. Mereka dapat menyesuaikan penawaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan khusus setiap konsumen serta mempromosikannya. Melalui komunikasi yang disesuaikan dengan target pasar, pemasaran langsung ini tidak hanya membantu dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan setiap pelanggan, tetapi juga memudahkan pengujian media atau pesan yang digunakan. Keempat, promosi perpustakaan melalui media sosial Instagram. Menurut Suharso dan Pramesti 2019, perpustakaan dapat memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai layanan, buku baru, serta cara pemanfaatan perpustakaan. Dengan menggunakan Instagram, perpustakaan tidak hanya melakukan promosi, tetapi juga menciptakan ruang komunikasi yang efektif dengan pemustaka untuk menyampaikan informasi tentang koleksi yang tersedia dan menyediakan hiburan. Pertama, strategi menciptakan kesadaran, melakukan giveaway atau kuis, berhadiah, serta menyelenggarakan acara bersama komunitas atau individu dapat menjadi cara efektif untuk menarik perhatian pengguna. 2. Strategi pembaruan konten, menyusun timeline atau
jadwal posting konten, foto, dan video yang telah direncanakan untuk beberapa bulan atau tahun ke depan. Selain itu, penting untuk menentukan waktu dan jumlah konten yang akan diunggah setiap hari. Ketiga, strategi penulisan caption. Mengembangkan teknik penulisan caption yang menarik dan informatif juga sangat krusial dalam menarik perhatian audiens. 4. Interaksi dengan followers. Membangun interaksi yang baik dengan pengikut sangat mempengaruhi efektivitas promosi, penulisan caption yang menarik, serta penggunaan bahasa promosi yang tepat dapat mendorong follower untuk memberikan respons yang positif. Terima kasih.